Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Nurul Hidayah. Saya mahasiswi Prodi Nurse tahun 2022. Di sini saya akan melakukan penelaahan jurnal tentang faktor risiko pasien batu ginjal rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya. Penulis jurnalnya yaitu Yeti Wiracitrawati, Erma Nurjana Widyastuti, dan Retno Ayu Hapsari. Penelaahannya yaitu saya sendiri, Deli Nurul Hidayah. Apa masalah penelitian? Mengetahui hubungan asupan, aktivitas, dan pengetahuan dengan kepatuhan diet pada pasien batu ginjal. Seberapa besar masalah tersebut? Di Indonesia kasus nefrolitiasis relatif tinggi, jumlah penderita 0,5% dari populasi. Data yang dikumpulkan dari rumah sakit di seluruh Indonesia pada tahun 2002 sebanyak 37.636 kasus baru dengan jumlah kunjungan sebanyak 58.959 orang, sedangkan jumlah pasien yang dirawat yaitu 19.018 orang dengan jumlah kematian sebanyak 378 orang. Nefrolitiasis yang paling sering dibentuk adalah batu kalsium oksalat. Berdasarkan data jumlah kasus baru tahun 2015 pada instansi rekam medik di Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus adalah sebanyak 1.212 orang selama periode bulan Januari hingga Desember, sehingga diperolehkan rata-rata pasien per bulannya adalah 101 orang. Batu ginjal lebih banyak menyerang laki-laki daripada perempuan. Laki-laki didiagnosis batu ginjal sebanyak 764 orang, sedangkan perempuan yaitu sebanyak 448 orang. Rentan usia terbanyak dari usia 46 sampai 65 tahun. Berdasarkan masalah penelitian, apa tujuan dan hipotesisnya? Tujuannya itu hubungan asupan, aktivitas, dan pengetahuan dengan kepatuhan diet pasien batu ginjal. Hipotesis yaitu terdapat adanya hubungan asupan, aktivitas, dan pengetahuan dengan kepatuhan diet pada pasien batu ginjal yang menjalani rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Siapa populasi target dan populasi terjangkaunya? Pasien batu ginjal yang tercatat di buku register poliurologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Pasien batu ginjal dengan atau tanpa komplikasi, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan umur pasien antara 20 sampai 70 tahun. Untuk kriteria inklusi dan eksklusinya itu di jurnal tidak dijelaskan. Terus itu bagaimana metode sampling yang digunakan untuk pemilihan sampel dari populasi, yaitu teknik sampelnya non-random, yaitu consecutive sampling. Berapa jumlah sampel yang digunakan? Pasien batu ginjal yang tercatat di buku register sebanyak 32 orang. Bagaimana alur penelitian yang menggambarkan responden? Penelitian memilih sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian sampai kurun waktu tertentu hingga jumlah pasien yang diperlukan terpenuhi. Dalam kriteria penelitian dengan teknik sampel non-random yaitu consecutive sampling, penelitian menggambarkan proses penelitian dengan jelas. Bagaimana karakteristik responden dengan baseline data? Karakteristik responden dalam penelitian yaitu usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan. Responden berdasarkan umur atau usia itu dari 41 tahun sampai 50 tahun sebanyak 10 responden. Terus itu responden dengan jenis pekerjaan, bekerja di salah satu pekerja swasta sebanyak 9 responden, dan responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 18 responden. Dalam penelitian eksperimen, apakah variabel perancu? Tidak. Usia dari
hasil penelitian di usia tersebut dalam kategori usia produktif, sehingga lebih banyak melakukan aktivitas dan usia produktif ginjal tidak mampu memproduksi sempurna. Jenis pekerjaan dari hasil penelitian ini jenis pekerjaan swasta yang mengalami gagal ginjal, kemungkinan besar karena pola makan tidak teratur. Jenis kelamin dari hasil penelitian ini, jenis kelamin laki-laki lebih berisiko mengalami gagal ginjal karena aktivitas yang berlebihan dan banyak terjadi komplikasi pada laki-laki. Apa hasil utama dari penelitiannya? Berdasarkan hasil statistik hubungan asupan, aktivitas dan pengetahuan dengan kepatuhan diet pasien batu ginjal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya menunjukkan asupan cairan dan aktivitas secara bermakna berhubungan dengan kepatuhan diet. Variabel yang paling mempengaruhi kepatuhan diet adalah aktivitas dengan P sama dengan 0,001. Bagaimana interpretasi penelitian terhadap hasil penelitian? Apakah peneliti membuatkan interpretasi yang rasional dan ilmiah tentang hal-hal yang ditemukan di dalam penelitian? Menurut peneliti, pasien batu ginjal sebaiknya membiasakan diri aktif bergerak dengan melakukan peregangan setiap 2 jam sekali dan mengurangi pekerjaan yang terlalu banyak duduk. Petugas pelayanan kesehatan sebaiknya rutin melakukan konseling gizi agar menganjurkan pasien batu ginjal memperhatikan asupan cairan dan aktivitas supaya tidak memperparah penyakit yang dialami. Bagaimana nilai penting hasil penelitian? Penelitian dapat membuktikan bahwa adanya hubungan asupan cairan dan aktivitas secara bermakna berhubungan dengan kepatuhan diet, dan variabel yang paling mempengaruhi kepatuhan diet adalah aktivitas. Bagaimana applicability hasil penelitian? Hasil penelitian ini sangat bisa dilakukan untuk mengedukasi pasien di praktik perawatan, karena pelayanan kesehatan sebaiknya rutin melakukan konseling gizi agar menganjurkan pasien batu ginjal memperhatikan asupan cairan dan aktivitas supaya tidak memperparah penyakit yang dialami. Apakah mungkin penelitian ini direplikasi pada setting yang praktek? Diharapkan bahwa pasien batu ginjal sebaiknya membiasakan diri aktif bergerak dengan melakukan peregangan setiap 2 jam untuk mengurangi pekerjaan yang terlalu banyak duduk. Petugas pelayanan kesehatan sebaiknya rutin melakukan konseling gizi agar menganjurkan pasien batu ginjal memperhatikan asupan cairan dan aktivitas. Sekian presentasi saya. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.